Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang menyaksikan podcast Pemuda Muhammadiyah. Kami Pemuda Muhammadiyah Kuantan Singingi bersama dengan Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kuantan Singingi, Kakanda Febri Mahmud. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan selawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana yang disampaikan Saudara Bobi, Pemuda Bobi tadi sebagai host pada podcast Pemuda Muhammadiyah, yang insyaallah nanti kanal YouTube-nya di Suara Pemuda Ya. yang di di manage pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kuantan Singingi. Tentunya ini kita mencoba mengajak publik untuk serius untuk tampil di hadapan publik untuk mendiskusikan, membahas dan setidaknya mencarikan alternatif solusi dari persoalan yang dihadapi oleh umat, khususnya di daerah kita, Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian ke depan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah ataupun Pemuda Muhammadiyah dimanapun berada, ya, khususnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, kita harus tampil di setiap tingkatan. Kalau dalam struktur Muhammadiyah, mulai dari ranting, cabang, dan daerah. Jadi munculkan partisipasi kita, kreativitas kita di tingkatan masing-masing. Jadi jangan beranggapan di level ranting, namanya, atau di pemerintahan, di struktur pemerintahan itu di level desa, seperti Muhammadiyah itu di level ranting. Itu harus, Pemuda Muhammadiyah itu harus tampil di dalam membawa gerakan-gerakan kemajuan di tingkat rantingnya atau di tingkat desanya. Begitu juga di tingkat cabang. Nah, kita harusnya Pemuda Muhammadiyah ke depan itu sudah harus mengambil andil di berbagai sendi-sendi kehidupan. Tidak hanya di gerakan keagamaan saja, tapi di ekonomi, di pendidikan, dan banyak hal sendi-sendi kehidupan lainnya. Tapi di sini turut hadir ya pimpinan 13 yang nanti host tadi belum memperkenalkan, harusnya diperkenalkan dulu nih. Ya, jadi kita juga ini kita sampaikan ke publik ya, ke publik, khususnya malam ini kita pakai minjem dari Bariklana Kuansing. Bariklana Kuansing ini juga merupakan kader Muhammadiyah. Kader kita juga aktif dulu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Adil Cahyadi. Masih angkatan muda juga. Alhamdulillah. Jadi ini kita podcast perdana kita. Dan mudah-mudahan ini terus berlanjut. Jangan seperti pada periode sebelumnya kita juga pernah launching ya, Pemuda Dedi ya. Itu namanya buletin dakwah. Buletin dakwah Pemuda Muhammadiyah. Alhamdulillah hanya launching saja. Dan harapan ini podcast ini, itu kan media cetak. Buletin tabligh kalau tidak salah. Yang akan diterbitkan. Jadi namanya Pemuda Muhammadiyah. Itu rencananya dulu sempat terbit. Sempat terbit. Sempat terbit. Ya. Dua kali terbit. Itu di awal dan akhir. buletin Jumat. Tapi bisa kita lanjutkan juga itu ketua. Iya, buletin Jumat. Jadi sekarang kan zamannya apa nih? Elektronik. Digital, Zaman zamannya digital.
semua Ya. semua masyarakat, semua orang sekarang bisa menjadi wartawan, bisa menjadi penyampai informasi. Jadi sudah saatnya kita di Pemuda Muhammadiyah Konten ini untuk membuka podcast, kanal YouTube, apakah nanti di live streamingkan di Facebook, di Instagram, atau media-media sosial lain. Mungkin itu sebagai pengantar dulu. Oke, baik, terima kasih Kanda Ketum, Kanda Febri untuk kata pengantarnya. Baik, seperti tadi arahan dari Ketua, kita perkenalkanlah terlebih dahulu para pemuda Muhammadiyah Yang keren-keren yang keren-keren yang luar biasa ini. Ini dari tampilan yang hadir pada malam hari ini, tampak dari pemuda Muhammadiyah itu kemajemukannya. kemajemukan. Ya, ada kita lihat yang berpakaian loreng-loreng. Ya. Ya, ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Yang loreng-loreng ini adalah Kokam dari Pemuda Muhammadiyah, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Ada Kakanda Raja Ifriadi. Silakan Kakanda memperkenalkan diri ke kamera. Ya, harusnya diputar-putar untuk kameranya. Itu bukan diam Assalamualaikum aja. pemuda Bobi. Memang kegiatan-kegiatan seperti ini kegiatan yang bermanfaat untuk menyampaikan tablik kepada masyarakat umum, khususnya kepada warga Muhammadiyah dan terkhusus lagi kepada kader-kader pemuda Muhammadiyah yang berada di daerah Kabupaten Konten ini. Kita memang harus menjadi pelopor untuk menyempurnakan ajaran agama Islam kita ini melalui Muhammadiyah. Saya menyambung apa yang dikatakan Ketua tadi, di tingkat ranting misalnya memang kita harus yang pertama dan utama untuk meramaikan masjid, terutama untuk sholat berjamaah 5 waktu dan juga kajian-kajian di khususnya di ranting-ranting dan masjid-masjid Muhammadiyah. Kajian pemuda ini yang sudah sangat jarang terdengar di mana-mana. Untuk itu saya berharap kita mulai lagi giroh untuk melaksanakan pengajian-pengajian mulai dari tingkat ranting, cabang dan juga di pimpinan daerah ini. Baik, ini menarik ini apa yang disampaikan oleh Kakanda Raja Ifriadi ini. Bagaimana giroh keislaman di Muhammadiyah itu, terutama di angkatan mudanya, itu dihidupkan dan semangatnya oleh pemuda Muhammadiyah. Ya. Nah, bagaimana Kanda Dedi? Ya, sangat setuju Dedi sekali. Zuardi. Cuman sebelumnya perkenalan lah dulu ya. Ya. Kenalan seperti apa, informal atau? Ya. Saya Muhammad Rizky Zuardi di Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kuantan sini diamanahkan sebagai Wakil Ketua Bidang Olahraga Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kuantan sini. Yang Alhamdulillah sudah ada berjalan kegiatannya yang membawahi kami gitu ya. Yaitu kemarin lomba futsal antar Angkatan Muda Muhammadiyah se-Kabupaten Kuantan Sengingi dan guru-guru di amal usaha Muhammadiyah se-Kabupaten Kuantan Sengingi. Menang kita ya? Menang alhamdulillah. Menang telah. Berhadapan dengan adik kandungnya sendiri IMM kemarin kita kan. Cukup seru permainannya. Walaupun kita tidak menang sebagai peserta, setidaknya kita sukses sebagai panitia. Sebagai panitia. Dan ini akan kita agendakan insya Allah ya setiap tahun. Ya. Itu tentunya ini kesepakatan kita bersama. Apa yang disampaikan oleh pemuda Raja tadi itu saya sangat setuju ya. Karena pemuda Muhammadiyah ini adalah kader Muhammadiyah di masa depan. Nasib masa depan Muhammadiyah ke depan itu tergantung pemuda Muhammadiyah yang ada sekarang. Kalau pemuda Muhammadiyah sekarang tidak menunjukkan giroh Islam, malas ngaji, ini akan membahayakan terhadap perserikatan Muhammadiyah ke depannya. Saya melihat postingan Ustadz Dr. Wahyudi ya. Ya. Calon dokter yang ahli Mesir. Ustadz Muda Muhammadiyah itu. Ya. Dia memposting begini. Dahulu
metode Iqra itu dicetuskan di Masjid Muhammadiyah oleh Kiai Muhammadiyah. Kemudian disebarkan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah. Sehingga metode Iqra itu siapa yang kenal sekarang? Semua anak-anak sekarang itu belajar Al-Quran melalui metode Iqra. Itu peran Muhammadiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah sekarang kan nggak kelihatan. Kemarin juga ada yang dulu ada istilah anak panah Muhammadiyah. Iya. Anak Panah di ada pertanyaan di medsos, Bu Raja. Coba didata berapa orang kader pemuda Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai ranting yang aktif sebagai dai. Nah, ini pertanyaan yang apa ini? Mungkin itu menyambung apa oleh Bu Raja tadi. Tapi kalau di bidang kami itu bidang olahraga. Bidang olahraga itu bidang olahraga pun bagian dari dakwah. Kita kan menggembirakan dakwah Islam itu adalah lewat apa saja bisa medianya, salah satunya tagline pemuda Muhammadiyah kan. Ya. Baik, terima kasih Kanda Dedi. Sekarang kita kepada Kanda Dodi Haryono. Apa kabar Kanda Dodi? Allah Akbar. Dibuka lagi. Baik, terima kasih sapa ada malam ini. Saya perkenalkan, saya sendiri Pemuda Dodi Haryono. Alhamdulillah saya diamanahkan oleh teman-teman yang lainnya di bidang Kokam dan SAR. Dan untuk malam hari ini penampilan saya ini tentu berbeda dari kawan kita Ustaz Bobi, karena biasa saya di lapangan itu selalu mengatur teman-teman dari Kokam bagaimana kami bisa menjaga para dai ulama itu atau ayahanda kita. Jadi harapannya di akhir tahun ini kami akan melaksanakan kaderisasi Kokam untuk Diksar ya. Mudah-mudahan melalui streaming ini tanggal 24 ya, melalui streaming ini bagi yang telah mengetahuinya akan ada kegiatan ini. Nah, ini juga akan menjadi pemberitahuan bagi kami. Mohon seluruh kader baik tingkat ranting juga cabang nanti ikutinya, karena kita yang nanti aktif di bidang Kokam ini, di SAR ini juga menjadi ladang amal kita. Kalau kami jujur saja, kami mungkin tidak bisa untuk menyampaikan ayat-ayat atau sunnah-sunnah Nabi itu di mimbar-mimbar atau di apa, kami hanya bisa untuk mengawalnya. Mungkin kira-kira itu yang bisa kami lakukan di kepemudaan ini, dan kita mungkin tentu berbagi bidang masing-masing. Baik, kira-kira itu kami dari bidang. Baik, terima kasih. Tapi saya komentari mengenai ayat-ayat tadi Pak Tadi. Benar, ayat-ayat itu kan ada dua, ayat qauliyah sama ayat kauniyah. Nah, kalau ayat qauliyah mungkin para ustadz yang menjelaskannya. Ayat-ayat yang dalam bentuk teks itu kan mungkin para ustadz yang menjelaskannya. Tapi ayat-ayat kauniyah ya kan seperti dakwah lewat olahraga, kemudian dakwah lewat Kokam kan, lewat HW. Jadi guru. Alam berkembang kata Datuk Sri kan alam berkembang jadi guru kata. Itu ayat-ayat kauniyah. Baik, selanjutnya kepada Al Ustadz. Nah, tapi dia di bidang hukum nih, keren nih luar biasa. Jabatannya yang paling panjang. Ya, Pak, terpaksa dibaca teks jabatannya. Apa nama jabatannya? Kok ditembak jabatan? Sampai tahap Sebagai wakil ketua bidang hukum dan HAM. Bidang hukum dan HAM. Hubungan antar lembaga hukum dan Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau disebut Anda pemuda lah ya, pemuda Bobi Ilyas yang semangatnya luar biasa. Kalau nama sudah disebutkan tadi, Prianto ya. Ini apa namanya, jabatannya yang paling panjang ya. Makanya ditulis apa namanya, di tembok dulu jabatannya di sini. Yang hubungan antar lembaga, informasi dan komunikasi, hukum, HAM dan advokasi publik. Ini merupakan amanah yang diberikan kepada kami dan memang untuk lembaga ini ya, antara satu dengan yang lainnya perlu saling
ada kerjasama menurut kami, dalam artian kita pemuda Muhammadiyah, kemudian juga ada pemuda-pemuda yang lainnya, akan lebih tercipta sesuatu yang bagus jikalau ada sinergitas gitu ya, ada hubungan antar lembaga sehingga nanti bisa saling menguatkan gitu. Kalau sekarang itu tagline-nya kolaborasi membangun negeri. Kolaborasi membangun Itu yang apa ya, namanya? betul sekali ya. Jadi kita berharap nanti ada hubungan yang baik antar lembaga ini, terutama pemuda Kuansing ini ya, sehingga nantinya kita sesuatu yang dapat memajukan negeri yang kita cintai ini. Mungkin itulah yang mungkin barangkali dengan diskusi-diskusi seperti ini dapat kita buat suatu acara gerakan pemuda yang bersinergi, sehingga kita berharap nanti lahir apa namanya, apakah itu pemimpin-pemimpin dan juga dan sebagainya itu kan, gebrakan bersama, sehingga akhirnya negeri kita ini, Kuansing yang kita cinta ini akan lebih kita majukan di masa yang akan datang. Mungkin itu ya yang bisa kita rencanakan ya. Mudah-mudahan ini akan dapat kita bawa ke suatu forum barangkali, duduk bersama sehingga kita sama-sama untuk memajukan negeri yang kita cintai. Ini itu. Baik. Kita serahkan ini kepada hostnya yang hobi ya. Iya Bapak. Terima kasih Pak Eno. Yang di depan kamera sudah dikenalkan semua. Yang belum diperkenalkan adalah yang di belakang kamera. Iya, silakan kembali. Yang di belakang kamera untuk maju ke depan kamera. Ya. Kawan saya ini, kawan kita semua, pemuda Sapriandi. Yang sangat terkenal. Tapi khusus ini untuk pertama kali aja nih. Untuk depannya lagi tetap melakukan. Untuk perkenalan boleh. Sebenarnya kuat kita ini. Apa aja? Saya ingatkan. Terima kasih kepada Bung Pemuda Bobi Purba atau Bobi Mulia. Kalau Bobi Purba itu kiri, Bobi Oh Mulia. gitu ya. Jadi Sama-sama kader. Sama-sama kader. di Muhammadiyah ini banyaklah nama-nama yang sama itu. Salah satunya ini Bobi Pemuda dengan Bobi IMM juga. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Sapriandi. Ya kalau di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Sengingi ini, saya diamanahkan kemarin sebagai Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah. Jadi pada kesempatan kali ini, mungkin ini adalah tahap awal bagi Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Sengingi untuk melanjutkan langkah-langkahnya ke depan. Saya yakin Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Sengingi ini dengan adanya kegiatan seperti ini pasti akan membuat anak-anak atau pemuda-pemuda yang lainnya tertarik dengan Pemuda Muhammadiyah. Mengapa? Karena yang namanya Muhammadiyah itu berkemajuan, dan alhamdulillah hari ini Pemuda Muhammadiyah Kuantan Sengingi itu berkemajuan karena dia tidak selalu mengiringi irama-irama yang ada pada zamannya. Sekarang orang iramanya adalah menggunakan teknologi berupa mungkin hari ini kita lihat di streaming YouTube. Ini adalah sebuah upaya berkemajuan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Sengingi. Jadi mungkin ada beberapa hal ke depannya yang akan dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah Kuantan Sengingi melalui channel-channel YouTube dan media-media sosial Pemuda Muhammadiyah akan disiapkan nantinya supaya Pemuda Muhammadiyah Kuantan Sengingi ini selalu berkemajuan dan tidak ketinggalan. Sayang kita adalah pemuda lahir dari rahim gerakan yang berkemajuan, tapi
tidak melek terhadap teknologi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pengantar pada kesempatan kali ini. Pertama dan terakhir. Tangan. Pertama dan terakhir. Siap. Karena Kopi lagi kopi. ya, karena kawan-kawan pemuda semua telah memperkenalkan diri dan juga tadi wacana dan ide-ide kedepannya untuk kemajuan pemuda Muhammadiyah, terutama di Kuantan Singingi ini. Kalau tadi sudah sempat disinggung masalah keislaman Ya. dan keagamaan tadi, sekarang kita coba bicarakan soal ekonomi. Ekonomi. Ada judulnya. Yang juga merupakan ide atau wacana Muhammadiyah setelah muktamar yang berapa menit? Pemuda Enggak, muktamar Muhammadiyah yang yang ke-47 kemarin. enggak, bukan yang 100 abad itu ya. 100 abad Muhammadiyah Satu mulai abad. Satu abad di 100 Jogja. abad, yang 1 abad. Di Jogja. Nah, setelah muktamar 1 abad itu Muhammadiyah mulai ingin memajukan gerakan ekonomi. Ya, pilar ketiga. Pilar ketiganya. Ya, termasuk di situ adalah pemuda Muhammadiyah. Pemuda. Nah, khusus di pemuda Muhammadiyah Kuantan Singingi, Kanda Febri, Ya. dulu kita sempat bicarakan masalah warung kebangsaan. Ya. Nah, itu apa itu ide besar di dalam warung kebangsaan? Ya, terima kasih pemuda Bobi. Jadi kan kita mencoba nih pemuda. Sebenarnya hal yang pertama bagi khususnya pimpinan 13 ini ya, pimpinan pemuda Muhammadiyah dan juga pemuda-pemuda Muhammadiyah yang dimanapun berada. Yang pertama sebenarnya yang perlu kita perkuat ekonomi kita dulu. Iya, betul. Ekonomi kita dulu yang kita siapkan. Makanya dalam 5 tahun terakhir kita buat pemuda Muhammadiyah Kuantan Singingi itu mandiri. Maka Jadi tidak lagi menjadi pemuda yang setiap mengadakan acara proposal. Jadi dalam 5 tahun terakhir sudah kita munculkan itu bahwa pemuda tidak lagi bergerak dengan proposal, tapi bergerak dengan aksi nyata, bergerak dengan yang lebih lebih elegan gitu kan. Kalau untuk level mahasiswa tuh mungkin oke aja bergerak pakai proposal untuk acara-acara kecil gitu. Kalau acara-acara itu masih kegiatan-kegiatan itu masih bisa kita tunggulangi bersama, ya kita tunggulangi bersama. Ya beda hal ya dengan membangun amal usaha Muhammadiyah itu memang harus seperti itu. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti mungkin Diksar Kokam, Baitul Arkom, pelantikan atau pengukuhan, ini kita tampakkan. Bisa mandiri. Pemuda itu harus mandiri. Jadi ke depan kita buatkan syarat sebagai pemuda itu untuk masuk menjadi pimpinan daerah pemuda harus mandiri dia. Harus mandiri secara ekonomi. Biar karena ekonomi ini penopang kehidupan ya untuk kuat. Nah, ke depan ini yang perlu kita siapkan. Pemuda pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kuantan Singingi harus membuat amal usaha. Amal usaha seperti kalau Muhammadiyah kan ada pondok pesantren, ada SMP Mutu, ada MIM, Aisyah, ada panti, sampai ke tingkat ranting ada amal usahanya. Yang belum kita dengar itu amal usaha pemuda Muhammadiyah. Amal usaha pemuda Muhammadiyah. Nah, salah satunya ini yang mau kita launching malam ini, podcast ini. Ini kalau kita kelola, kita garap secara profesional podcast ini, atau yang sudah kita inisiasi radio dakwah, radio suara pemuda, cuman Kementerian Kominfo, Kementerian Informasi dan Komunikasi sampai hari ini belum membuka izin izin siar radio swasta yang baru. Ini kita masih menunggu dan kita masih berkomunikasi dengan di sini dengan dinas Kominfos, komunikasi informasi statistik dan persandian. Nah, Kominfos namanya.
Kemudian yang kedua, memang kita sudah kita tekadkan ini dengan melihat perkembangan zaman, memang kita mengarah kepada bisnis digital ini. Wah, bisnis digital ini. Salah satunya podcast, makanya kita sudah buat kanal YouTube oleh Safriandi ya dengan Bobby, kanal YouTube. Ya. Oh ya, jangan lupa subscribe kanal YouTube kita, nanti Suara Pemuda. Suara Media Pemuda. Dakwah Pemuda Muhammadiyah. Jadi hari ini ruang dan waktu tidak lagi membatasi kita. Ruang dan waktu tidak lagi membatasi kita. Dan ketika Suara Pemuda ini bisa menggema dari Kuantan Singini, itu seluruh dunia bisa diakses. Sampai ke Turki. Nah, kemanapun asal ada sinyal, Sampai ke Erdogan. iya, sinyal internetnya itu bisa. Nah, ini satu. Kemudian, maka kita rancang untuk membuat studio podcast, studio podcast yang awalnya ini sudah cukup lama kita membahas ini, cuman belum terwujud. Nah, sekarang kita kan dari ayahanda kita, pimpinan daerah Muhammadiyah, sudah gedung dakwah, mau bergerak untuk membangun gedung dakwah. Nah, sambil kita menyaksikan proses pembangunan gedung dakwah, di samping itu kita akan membuat semacam gedung seni permanen. Kita berkumpul-kumpul. Apalagi budaya orang Kuansing ini budayanya budaya kedai kopi. Nah, kita bikin warung atau kedai kopi yang gembar-gemborkan, yaitu warung kebangsaan pemuda Muhammadiyah. Nah, di sana nanti ada tempat nongkrong, minum kopi, mungkin ada ada ruang podcast juga. Ada ruang podcast juga. Kita siapkan insya Allah. Ada ruang VVIP nanti untuk ruang rapat pimpinan 13 atau juga bisa oleh dari pihak-pihak lain yang bisa menggunakan rapat-rapat kecil. Nah, ini konsep kita seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama warung kebangsaan ini bisa kita launching. Nah, kita bangun dulu ya, kita siapkan, kita launching. Di sana nanti memang konsep awalnya dengan argumentasi ini warung kebangsaan seperti warung jujur kalau di sekolah-sekolah atau di dunia kampus. Tapi sepertinya ini kurang sepakat juga gitu kan, nanti kita inginnya berbisnisnya dengan Allah kan seperti itu, berbisnis dengan Allah. Tapi ya karena berbagai pertimbangan dan berbagai pemikiran bisa jadi nanti ketika warung kebangsaan ini launching hanya hari Jumat saja kita gratis kan? Bukan gratis kan? Dia tidak gratis. Pakai sistem makan secukupnya, bayar seikhlasnya. Hari-hari biasanya. Dari biasa mungkin normal tarif. Sesuai tarif lah. Nah, begitu sudah mandiri nanti mungkin bisa setiap harinya bayar makan secukupnya, bayar seikhlasnya. Nah, kita mau mencoba kan kita bisnisnya langsung dengan Allah SWT gitu kan. Silakan makan, mungkin bisa jadi nggak dibayar gitu, nggak diisi amplopnya, tapi kan mungkin ada yang lain nanti lagi yang lebih rezekinya dia yang bayarkan. Subsidi silang. Subsidi silang itu. Iya. Apa itu? Memang ada konsep seperti itu ya. Subsidi silang itu ada nggak ada konsep seperti ini kan? Subsidi silang itu biasanya kan di kampus berlakukan sekarang ya. Seperti apa itu? Ya, yang mampu bayar lebih, tidak mampu boleh tidak bayar. Atau kurang bayarnya. Tapi untuk hal-hal seperti ini saya memang sudah merasakan. Ya, ini pebisnis kita memilih kopi apa namanya? Kopinya di Taza Cafe. Ya. Jadi masih buka ya? Sekarang masih pakai apa namanya itu? Saya memprogramkan untuk bersedekah kepada anak yatim. Jadi jika ada anak yatim atau orang yang sedang free Di kedai itu? Taza. Taza Cafe.
Tapi alhamdulillah ada aja orang yang misalnya kan mereka berbelanja, kalau beda Pak, kembaliannya ini aja gitu. Padahal tarifnya udah ada. Gitu, Iya, iya. Ada aja yang membayar Subsidi. lebih untuk hal-hal seperti ini. Jadi jangan takut. Istilah kata ketua tadi berdagang dengan Allah. Ya. Tidak ada rugi insya Allah. Tidak, insya Allah tidak. Gerakan ekonomi ini menarik untuk kita munculkan lagi. Karena kalau kita lihat, Bob, Ya. gerakan awal Muhammadiyah itu kan diminati oleh para pedagang batik di Yogyakarta. Iya betul. Ya kan? Termasuk Kiai Haji Ahmad Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang pedagang batik. Pedagang batik. Ya, tersebarnya Muhammadiyah itu melalui pedagang-pedagang batik awalnya. Jadi gerakan ekonomi itu tidak bisa kita pungkiri itu sebagai mobilitas dakwah. Kalau tidak ada gerakan itu, bagaimana kita mau Bagaimana roda dakwahnya bisa berputar gitu kan? Apalagi di zaman sekarang semuanya butuh duit. Ya. Semuanya butuh ongkos. Tidak ada yang gratis itu kan. Ada itu teman-teman yang di waktu BAP kemarin, mereka dari berbagai wilayah kan, dari Sulawesi, dari Jawa Timur. Ya. Memang gerakan dakwahnya itu sudah sangat bagus sekali. Ya. Jadi ada mereka yang ngambil bisnisnya itu dari pariwisata. Nah, jadi sekolah-sekolah dan awal Muhammadiyah itu waktu liburan pasti ngambil paket pariwisatanya dari pemuda Muhammadiyahnya. Ya. Berarti wisata syariah lah kan? Wisata syariah yang dikelola oleh Wisata halal. Wisata Wisata halal. halal. Dan kalau saya lihat di Kuantan Singingi ini ada peluang juga wisatanya. Misalnya sekarang lagi ada yang buka tempat wisata, tempat outbound gitu. Nah, di mana-mana kan wisata yang berbentuk itu outbound itu diminati oleh instansi swasta gitu kan. Apalagi zaman-zaman sekolah liburan sekolah. Kita mungkin bisa juga menggarap karena kan Kuantan Singingi ini potensi wisatanya, potensi alamnya mendukung gitu ya. Gitu ya. Iya. Kita punya air terjun yang kabarnya ada 20-an lebih itu di seluruh Kuantan Singingi. Nah, cuman kan yang terekspos hanya beberapa. Bang Deddy ini aktif juga ketua di Kuantan Kars. Kuantan Kars. Kuantan Kars itu. Komunitas Saya coba jelaskan Kuantan Kars itu kayak gimana Bang? Kuantan Kars ini komunitas lingkungan hidup. Promosi. Ini udah melenceng ya, ini ya. Sedikit promosi. Berdiri tahun 2009. Itu sempat redup. Insya Allah kan bangkit lagi gitu ya. Jalan-jalan Dan kayak kemarin ya. ini waktu 2009 itu kita pernah buat grup di Facebook itu, termasuk grup yang fenomenal juga ketika itu tahun 2009 itu awal-awal Facebook kan. Awal Facebook kita sudah punya grup waktu itu. Kita juga pernah buat camping alam, menanam 1000 pohon waktu itu, melibatkan siswa SLTA Kecamatan Kuantan Tengah. Camping dengan kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kami di Kuantan Kars juga ikut menjelajah alam, mengkampanyekan bagaimana melestarikan alam, melestarikan lingkungan hidup. Nah, Pak Raja di Dinas Lingkungan Hidup lebih tahu lah tentang itu. Nah, kembali ke diskusi awal kita tadi, alam itu bisa jadi potensi ekonomi. Nah, tergantung kita mengemasnya. Dan sekarang kan itu belum tergarap dengan baik. Dan kader kita ada Pak Azrori ya. Halo Pak Dede. Nah, dia juga fokus di pariwisata. Nah, pariwisata ini kan termasuk untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif. Baik. Tapi yang terpenting ya dalam
menggagas usaha itu, apapun lah kegiatan ekonominya, itu adalah apa ya, kalau bahasa Bobinya apa nih? Ini Bobi mana? Istiqomah. Jadi konsisten. Jadi ketika kita membuat usaha, ini juga konsisten. membuat usaha itu bukan gampang. Bukan mudah. Jangan dikira akan mendapatkan hanya dibayangkan mulusnya, yang dibayangkan untungnya saja, tapi banyak di situ tantangan, ujian, cobaan. Nah, itu sudah sunatullah, sudah memang kalau perjuangan itu tidak ada tantangannya, itu hasilnya tidak akan manis. Nah, kalau kata Syahrir, hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan. Asik. Dan hasilnya bisa jadi seperti warung kebangsaan atau kanal YouTube podcast yang kita buat hari ini, bisa jadi nanti viralnya, kita catat nih ya, pada hari ini tanggal berapa nih? 12 Desember ya. 12. Mantap sekali. Yang biasa belanja online. 12. Bisa jadi viralnya kanal YouTube Suara Pemuda ini tidak lagi di zaman kita menjadi pimpinan daerah. Bisa jadi mungkin di generasi berikutnya. Jadi jangan berharap kita tanam hari ini, kita tuai besok. Kalau saya periode terakhir nih ketua. Para senior, kalau kader-kader muda ini lah Tapi begini ketua, kalau secara usia mungkin ketua Kanda ini yang lebih senior dari kami kan. Tapi mohon maaf aja ya kalau mentang-mentang pada Baitul Arqam. Maaf ya, kita udah punya sertifikat TOT. Oh iya. Oh, instruktur. Harus hormat sama instruktur. Nah, dan sertifikat Baitul Arqam paripurna itu harus sejalan prestasi. Harus sejalan promosi dengan prestasi. Anggaplah ini sudah mencapai pengkaderan paripurna pada level paripurna, tapi prestasinya tidak. Nah, ini tantangan buat kalian berdua. Jadi kembali ke pembahasan tadi. Ini tantangannya kita, bahwa kontinuitas itu, keberlanjutan itu penting. Tidak hanya di Pemuda Muhammadiyah, membangun negeri ini juga perlu keberlanjutan. Nah, kan kalau di kita di pimpinan daerah pemuda kan 4 tahun. 4 tahun periodisasinya itu 4 tahun. Di Muhammadiyah periodisasinya 5 tahun. Nah, kalau di daerah mulai di negara kita ini periodisasi kepemimpinannya 5 tahun. Nah, kita kayak Amerika Serikat nih. 4 tahun. Nah, kalau jejak digital itu kan bisa dilihat terus nanti. Itu masih sekali lagi ya, di 12/12/2021 ini 12/12/21 yang angka 2 ya, angka cantiknya angka 2 ini, angka 2. Nah, ini bisa viralnya 5 tahun podcast Pemuda Muhammadiyah ini belum tentu tidak maju protestasi kita, dan majunya warung kebangsaan yang kita rencanakan itu belum tentu di generasi kita. Penting dirintis dulu gitu ya. Dirintis. Nah, maka perlu pengkaderan keberlanjutan program. Keberlanjutan program inilah yang sudah dicontohkan oleh ayahanda kita. Ayahanda kita mulai masuknya Muhammadiyah di Kuantan ini pada tahun 1930-an itu, dan terus berlanjut sampai hari ini, dan terus berlanjut gitu. Berarti ada
kejelasan pesan antar generasi. Disitulah Muhammadiyah itu besar. Kalau hanya memunculkan ego sendiri-sendiri bahwa kita yang terbaik, bahwa generasi kita yang terhebat, ya Muhammadiyah akan hancur. Sampai situ saja. Sampai di situ saja. Kebanyakan dalam kepemimpinan di negara kita seperti itu. Muncul kepemimpinan priorisasi ini, dia yang hebat. Tidak ada pekaderan, tidak ada keberlanjutan program, tidak ada keberlanjutan visi yang dipikirkan pemilu berikutnya. Jadi, nah itu kata Benjamin Franklin loh. Kalau tadi kata Sahder kan, kalau kata Benjamin Franklin itu seorang politisi itu katanya memikirkan pemilu berikutnya. Kalau seorang negarawan dia memikirkan generasi berikutnya. Nah, jadi mudah-mudahan kan ada waktu milad pemuda Muhammadiyah yang keberapa itu kemarin, yang motonya memunculkan pemuda negarawan. Tema Nah, itu kemarin itu juga. Cak Nanto itu nulis buku judulnya itu Pemuda Negarawan. Jadi tak terhubung lah antar generasi itu. Jadi apa yang kita rintis hari ini dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Apa yang dirintis oleh generasi sebelumnya kita yang melanjutkan dan menyempurnakannya. Makanya pemuda Muhammadiyah itu disebutkan sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna gerakan Muhammadiyah. Seperti itu. Oke. Pelopor, pelangsung, penyempurna gerakan Muhammadiyah. Nah, khusus tadi terkait dengan pembahasan kita masalah ekonomi, kita tanyalah pelaku kalau ekonomi apa bisnis ya, pelaku usaha, pelaku ekonomi atau praktisi bisnis ya. Ada Kakanda Raja Ifriadi, coba dijelaskan seperti apa ekonomi atau bisnis itu, Mbak Raja. Itu memang di dalam berbisnis itu pra-bisnis lah istilahnya kan. Kita harus tengok prospek bisnis kita ini seperti apa. Kemudian perencanaannya. Kalau prospeknya bagus, kemudian di perencanaan kita harus matangkan apa-apa yang kira-kira dibutuhkan, pangsa pasarnya apa, modalnya berapa, lokasinya di mana, kemudian juga sarana dan prasarana yang harus kita lengkapi untuk itu. By data lah ya. Iya, beda. By data. Semuanya harus kita survei dulu. Lokasi kegiatan kita apa, nama kegiatannya apa, kemudian brand sangat penting. Brand itu sebaiknya yang gampang diingat oleh orang. Kemudian agak aneh. Kebanyakan orang kan banyak nulis sekarang jangan tengok ke sini gitu kan. Di iklan-iklannya enggak usah tengok ke kiri, pasti orang tengok ke kiri. Semakin dilarang semakin lihat. Menjadi orang Karena zamannya sekarang Jadi hal seperti itu yang patut kita contoh. Kemudian setelah itu berjalan, proses profesionalisme memang harus mau tidak mau harus dijaga kualitas. Dan yang sangat penting itu adalah kualitas barang kita itu jangan sampai berubah kelemahan orang kita, orang lain. Kalau dagangannya sudah laku, besok rasanya udah beda. Beda dengan teman-teman kita yang karena tukang masaknya udah buat warung baru. Karena itu, kemudian yang kedua ingin mendapatkan untung lebih banyak dengan mengurangi takaran atau apa. Makanya kelemahan orang kita dari segi makanan lah dulu. Kalau orang yang profesional pasti dia semuanya main timbang, main takar, main apa. Kalau kita kan menurut berkiraan aja, beraso-raso pakai orang kampung, kilo sejemput atau apa gitu kan. Tapi kalau orang yang profesional memang harus ditimbang, misalnya sekian gram, sekian mili, sekian apa gitu. Jadi cita rasanya konsisten. Sama. Siapapun yang membeli produk kita, kapanpun dia membeli pasti sama rasanya, karena memang kita dari segi takaran sama untuk semua takaran. Kemudian kelemahan yang saya perhatikan lah kalau kita masih amatiran, konsumen itu adalah raja. Raja Ifriadi. Konsumen itu adalah raja. Kenapa?
kita saja sebagai pembeli misalnya, sebagai konsumen di suatu market atau toko misalnya, pas kita datang orangnya cuek-cuek, tidak melayani atau tidak disapa, pasti kita agak enggan atau malas untuk berbelanja di toko mereka. Tetapi mereka, selamat datang Pak, silakan gitu kan. Nah, kelemahan kita kan itu, kalau ada orang yang datang kan kita agak cuek. Apalagi bentuk orangnya itu berkemungkinan tidak punya uang gitu. Mana tahu kita orang di kantor orang itu ada uang atau tidak, ya kan? Ada kejadian ya? Pernah kejadian, banyak kejadian seperti itu. Pakaiannya ya lumayan apa gitu kan. Kita kan kadang nengok orang dari segi penampilan, kalau penampilannya agak di bawah standar sedikit, udah memvonis mereka tidak punya uang. Padahal belum tentu. Ternyata bos perusahaan. Iya, ternyata kalau orang-orang kaya lama itu kan memang seperti itu ya. Orang Beda kaya dengan orang kaya yang penting gitu kan. Apalagi Jadi orang memang- kaya. Iya. Jadi memang siapapun yang datang ke tempat usaha kita harus dilayani sebelumnya. Baik. Kuncinya seperti itu. Tadi ada menarik juga branding ya. Branding, masalah brand. Masalah brand tadi. Saya ada lihat di jalan itu es gak beres. Oh, itu Memang yang mau saya beli itu. Kalau tidak saya beli berarti saya gak beres gitu. Nah, mau saya. Ada lagi brandnya itu Rawon Setan. Yang kayak gitu malah saya beli itu. Ya yang positif Ya, lah. positif. Kita mengarahnya ke Ya. hal-hal yang positif. Kalau hal-hal seperti itu kan Sekarang kan seperti itu. eh, Ada yang warungnya itu disetting seperti kuburan atau ada kayak WC, kayak WC, toilet, nah, itu kan toilet. Street. Makan di toilet. Tapi kan hal-hal seperti itu, hal-hal yang membawa aura negatif itu kan sebentar aja boomingnya, habis itu Iya. hilang gitu kan. Nah, makanya kita lebih mengarah yang hal-hal yang positif. viralnya nggak permanen. Ya? Viralnya tidak pernah. Baik, setelah kita berbicara cukup panjang lebar masalah tadi keagamaan, sekarang ekonomi, kita coba bicara masalah pendidikan sekarang. Bagaimana pula pandangan pemuda Muhammadiyah ini ke depannya soal pendidikan? Karena kalau kita lihat beberapa orang dari pimpinan pemuda Muhammadiyah ini adalah praktisi pendidikan. Bang Deddy sendiri juga merupakan guru, Pak Dodi guru, Andi saya sendiri juga guru. Nah, untuk itu kita minta komentar dari Pak Dodi. siapa ini ya kira-kira? Ya, Ketua MGMP. Oh, iya. Wah, salah. MGMP matematika. Iya. Kepada Kanda Dodi Haryono kami persilahkan. Komandan Dodi. Nah, Komandan Dodi Haryono. Kayaknya kedinginan, dingin nasi udah. Baik, terima kasih kesempatan kedua ini. Mungkin temanya terkait pendidikan, dan alhamdulillah saya selaku guru sudah melakoni ini lebih dari 10 tahun. Menjadi Oh, seorang guru sudah ini. lama ya, Masya Allah. Dan ini cukup panjang juga ceritanya, tidak usahlah kita sampaikan. Itu tadi bisa ya dijadikan mungkin pelajaran dan ibroh. Iya. Kalau memang seperti itu mungkin sedikit disampaikan. Iya. Di awal-awal tahun 2000 itu saya tamat 2001, saya tamat SLTA dulu namanya kan, dan saya juga ada cita-cita sesuai dengan bidang yang saya ampu sekarang ini, yaitu menjadi seorang polisi abdi negara ya. Dalam perjalanannya karena mungkin nasib atau untung tidak ada di sana, dan saya pun tidak menyangka setelah itu berada di sesuatu lingkungan yang sangat ekstrim juga, yaitu di pasar, di pasar lah namanya itu hidup kan. Orang pasar. Ya. Hampir lebih 5 tahun saya melaksanakan itu dulu menjadi seorang supir offset. Di zamannya itu tentu kalau bicara uang itu banyak lah dulu dapatnya, karena dulu belum ada lagi yang namanya sepeda motor yang seperti sekarang ini. Jadi seperjalannya waktu, karena saya juga mengalami penyakit yang didapatkan karena hidup serba instan, dapatlah penyakit yang namanya itu usus buntu.
setelah itu saya dioperasi. Jadi setelah selesai operasi keluarga memberikan solusinya mau kembali lagi atau mau berubah, kan? Jadi saya punya azam atau niat juga terlahir dari seorang rahim guru. Jadi saya pengen juga menjadi guru. Jadi saya ambil kuliah pendidikan. Itu tahun berapa? Tahun 2006. Yang mana ketika itu teman-teman saya sudah selesai S1-nya. Saya baru tamat SMA 2001, 2001. kemudian lanjut kuliah 2006. 2006. Nah, pelajarannya kawan-kawan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, itulah ceritanya di awal-awal dulu karena ketika sekolah tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atasnya itu masih kurikulum 94. Dan ketika saya 2006 itu kurikulumnya ada dua kali perubahan, ya mereka namanya. Jadi itu memacu saya juga bagaimana saya bisa nanti melaksanakan perkuliahan ke depannya. Alhamdulillah sekarang sudah 10 tahun menjadi guru dan juga tepatnya di AUM kita yang tercinta yaitu Pondok Pesantren Gajah Madalan yang namanya sekarang yaitu sebuah AUM yang sangat populer juga di masyarakat Kota Semingi yang telah mencetak kader-kader yang baik untuk umat dan juga untuk bangsa kita ini. Insya Allah buka pendaftaran tanggal 5 Januari 2021. Iya. Dan memilih kader terbaik dari AUM kita tersebut. Betul. Menyambungkan tadi, kembali kita ke masalah pendidikan tadi. Setelah saya belajar dan juga mengajar, ternyata disinilah saya merasakan nikmatnya menjadi profesi seorang guru itu, walaupun sebagai guru yang belum berstatus pegawai negeri, tapi yang namanya rezeki itu tentu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, dalam perjalanannya juga seperti yang disampaikan tadi oleh Adinda atau Pemuda Bobi tadi, saya diberi amanah juga kemarin menjadi ketua di MBMP Matematika Sequencing. Alhamdulillah dana itu didapatkan dari Bank Dunia melalui Kementerian Agama, dan disitulah kami menyiapkan bagaimana skenario-skenario pembelajaran yang bisa diterima oleh peserta didik kita, karena tuntutannya di zaman sekarang ini kita tentu harus bisa memberikan ilmu kita itu dan dengan metode-metode yang menarik yang bisa dipahami oleh peserta didik kita semuanya itu. Dan kami selaku guru yang berada di swasta ini tentu siap selalu dengan metode-metode terbaru, karena seperti yang kita dengar kemarin ada ungkapan dari ketua-ketua parlemen kita atau anggota parlemen kita yang mana sekolah swasta itu menjadi ancaman bagi sekolah-sekolah negeri itu. Jadi kami kita malam ini itu ya, jadi kami juga menjadi sesuatu yang pemicu bagi kami itu, bagaimana swasta yang kami kelola itu di AUM kami bisa kami kelola dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Kira-kira itu yang kami sampaikan. Mungkin bisa disambung nanti lagi. Ini isu atau informasi yang baru kita dapatkan kemarin itu bisa kita singgung-singgung juga dalam diskusi ini. Silakan Komandan atau ini mancing-mancing kayaknya. Iya. Mancing di area yang seru. Rencana saya tadi mau tutup nih karena sudah 1 jam kan. Udah dipancing kayaknya biar keluar juga yang masalah sekolah swasta, sekolah negeri itu. Jadi ya benar, sebelumnya rencana awal diskusi kita malam ini adalah masalah isu sekolah swasta dan sekolah negeri tadi. Cuman karena kendala beberapa pemateri itu berhalangan, narasumbernya itu berhalangan dan membatalkan untuk hadir. Akhirnya diskusi kita pada malam hari ini diganti konsepnya menjadi bincang-bincang santai saja. Kalau masalah sekolah swasta, sekolah negeri itu seperti apa, Ketua Andi atau Pemuda Andi? Ya, sebelumnya mungkin sebelum kita menanggapi atas apa yang
statement-statement yang dikeluarkan oleh parlemen kita yang disampaikan oleh Komandan Lodi tadi. Sebelumnya kita harus berterima terlebih dahulu. Mungkin dalam hal ini anggota DPR kita tersebut ingin mengingatkan dinas yang terkait supaya pendidikan di Kuansing ini itu tidak kalah saing dengan pendidikan swasta yang ada. Tapi kepada pengurus sekolah swasta yang ada di Kuansing ini, jangan itu dijadikan sebagai pelemah semangat kita, tetapi itu jadikan sebagai pupuk untuk menambah semangat kita. Ya, bagaimana supaya orang tua santri itu atau orang tua siswa kita itu yang ada di sekolah-sekolah itu selalu tetap berada di pangkuan kita. Jadi kita di zaman dunia yang serba modern ini harus saling berpacu antara mungkin kita swasta dengan negeri. Jadi di sini masyarakat akan menilai nantinya mana memang sekolah yang bermutu dan mana sekolah yang tidak bermutu. Jadi kita serahkan kepada masyarakat yang menilainya, dan tidak luput pula anak-anak dari anggota parlemen kita, anggota dewan itu banyak juga yang sekolah di swasta. Nah, banyak juga yang sekolah di swasta. Jadi mungkin intinya yang perlu kita tekankan dari statement yang disampaikan oleh anggota dewan kita tersebut adalah mungkin mereka mengingatkan rekan kerja mereka eksekutif supaya mereka giat lagi untuk bekerja supaya tupoksinya memang betul-betul dijalankan. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin ada yang mau Jadi tentang kehidupan bernegara. Sebenarnya negara itu dia konsepnya kan konsep bernegara kita ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dari segi apa saja negara harus pemerintah itu harus merangsang masyarakat, apakah itu swasta namanya, apakah itu secara person atau organisasi atau apapun lah komponen-komponen bangsa ini. Contoh di dunia pendidikan. Kalau masyarakat itu sudah bisa menciptakan sekolah sendiri dengan mutu yang bagus, ya kan? Dan pemerintah harus mendorong gitu ya. Kalau sebenarnya membantu kerja pemerintah. Jadi kalau sudah mandiri dari sektor apa saja, termasuk ekonomi, seperti UMKM, kan dikasih modal nih, dikasih modal UMKM itu untuk biar tumbuh dan berkembang, sehingga ketika dia sudah mandiri, dia tidak ada tergantung lagi dengan modal dari pemerintah. Begitu juga dengan pendidikan, jangan disalahkan, jangan dianggap sebuah ancaman. Bahwa kalau sekolah ini sudah mutunya terjamin, kemajuannya, tidak masalah juga sekolah-sekolah negeri itu ditutup kok. Tapi kan banyak hal-hal lain lagi yang akan dikelola oleh pemerintah, seperti infrastrukturnya, kemudian pemberdayaan masyarakatnya. Gitu. Ya kalau kita melihat, memang apalagi ini sekolah-sekolah, contohnya sekolah-sekolah yang ada di sekitar Muhammadiyah yang sudah sejak awal belum ada Indonesia, belum berdiri negara kita. Nah, Muhammadiyah tampil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nyumbang 70% akal sehat di Indonesia. Harusnya negara berterima kasih. Berterima kasih. Seperti MIM Sungai Pinang misalnya kan, belum ada sekolah negeri, MIM Sungai Pinang sudah hadir. 1938 itu. Jadi itu itu hanya sebuah pandangan yang saja gitu. Mungkin tidak tepat saja cara penyampaiannya. Pilihan katanya. Ada pilihan diksinya. Jadi akhirnya menggemparkan publik gitu kan. Memang sejak awal-awal begitu saya hadir dalam pandangan fraksi itu, saya hadir. Jadi mungkin
pemilihan kalimatnya yang kurang Nampaknya penulis konsepnya seperti yang salah ya. Hampir seluruh yang membaca fraksi itu seperti kalau itu membaca. kalau masyarakat itu sudah mampu untuk membayar sekolah. membangun sistem pendidikan sendiri, ya pemerintah kan tinggal Bisa dialokasikan untuk yang lain. iya, dialokasikan untuk yang lain gitu. Jangan dikira ancaman. Ini konsep yang sama halnya dengan ekonomi juga seperti itu. Bagaimana masyarakat miskin itu dibantu, itu biar dia ekonominya mandiri, biar tidak menjadi beban. Termasuk pendidikan. Ketika pendidikan itu sudah mampu masyarakat itu sendiri menciptakan sistem pendidikannya, sekolahnya dari swasta gitu ya, kan tak perlu lagi pemerintahnya, bisa dari sektor lain yang mana yang sampai ke jenjang pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Kalau mana lagi yang umpamanya di sini ya, mungkin untuk ibu kota Kuantan ini, di Teluk Kuantan ini mungkin giroh semangatnya sekolah di swasta itu jauh lebih unggul, lebih banyak ketertarikan masyarakat daripada sekolah. Kita bisa jadi SMP SD itu tutup aja gitu. Iya, kalau memang nggak ada muridnya, begitu juga terjadi seperti di kota mudik itu, di dalam Pembaun. NIM Pembaun kan lebih populer kan? Iya. Nah, mungkin hanya satu, tidak banyak gitu. Ya tutup aja sekolah itu, di merger dengan sekolah yang lain. Nah, tidak masalah, berarti kan berkurang beban pemerintah. Nah, ini harusnya pemerintah harus bersyukur. Jadi itu kembali tadi mungkin hanya kesilapan aja dalam pemilihan diksi, dalam pilihan kata, pilihan diksi untuk memberikan pada fraksi itu. Nah, kan ini juga bisa jadi ini sebuah prestasi bagi dinas pendidikan. Iya. Bagaimana memunculkan kemandirian masyarakat untuk mengelola pilihannya sendiri gitu kan. Nah, padahal kalau di sekolah swasta semua tahu lah, pasti biayanya lebih tinggi. Kalau di sekolah negeri mesti digratiskan gitu. Nah, tapi kenapa makan lebih cenderung ya ke sekolah-sekolah swasta yang akhir-akhir ini semangatnya seperti itu gitu kan. Maksud anak saya juga di sekolah swasta kan? karena orang tua dia Rata-rata akan yang di sini anaknya swasta. kalau prinsip jelas seperti orang-orang tua kita lah yang di Kuansing ini, kita tengok dari yang dulu orang tua kita, dia mau mengorbankan apa saja untuk pendidikan anaknya. Nah, sampai kemarin di hari Kamis saya ada acara di Pelalawan, jumpa dengan mantan Sekda Inhil. Kalau tidak ada orang Kuansing, mungkin sampai hari ini Inhil itu masih buta huruf. Ya kan Kuansing ini terkenal Kota pendidikan. Di zaman lampau. Iya, Kita itu ada sekolah pendidikan guru, ada mualimin kan, ada mualimin Muhammadiyah yang lulusan itu ini ditugaskan ke Indragiri Hilir. Sampai Pak Said Sarifudin itu mengatakan, kalaulah bukan dari orang Kuansing yang mengajarkan kami, mungkin sampai saat ini Inhil itu masih buta huruf. Mantap Kuansing. Jadi ini ya semoga para pengambil kepentingan atau pengambil kebijakan di negeri ini yang lebih soft lah, lebih terintegrasi memahami sistem pendidikan yang ada di negeri ini, baik yang swasta maupun yang negeri. Ya, kalau yang negeri itu udah ngomong bauan orangnya belajar aja sekolahnya. Nah, kemudian harus perlu juga ini menjadi untuk pimpinan di daerah kita ini, khususnya di bupati lah ya, mengubah mindset tentang penempatan kepala sekolah. Jadi saya tahun 2015 kami ada semacam studi komparatif lah ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi bupatinya waktu itu saya lupa namanya. Visinya itu
bersama membangun Karangnya. Jadi dia membuat mindset guru-guru atau kepala sekolah yang berprestasi itu akan lebih bangga ditempatkan pada sekolah-sekolah yang prestasinya belum ada. Tapi kalau tempat kita ini menjadi sebuah musibah gitu. Tapi kalau di situ bupatinya membuat konsep seperti itu. Sekolah-sekolah yang sudah maju, yang sekolah-sekolahnya berprestasi itu dipindahkan kepada sekolah yang belum maju. Bagus. Jadi menjadi sebuah prestasi bagi mereka gitu. Jadi sebuah kebanggaan bagi mereka kalau dia sudah maju sekolah di sekolah A sudah maju, kemudian ditempatkan di sekolah D yang belum maju gitu. Itu menjadi sebuah motivasi baru. Kalau kita ditempatkan seperti itu menjadi sebuah musibah gitu. Nah, ini mindset ini juga perlu dirubah. Jadi marilah bersama-sama kita membangun negeri ini. Negeri ini tidak akan tuntas hanya dikelola oleh pemerintah saja. Ada pemerintah, ada Perserikatan Muhammadiyah, ada sekolah-sekolah swasta, ada juga adat, ada juga komponen-komponen yang lain yang patut duduk bersama dan berpartisipasi sekecil apapun partisipasinya untuk kemajuan negeri ini. Jangan melemahkan pihak-pihak lain. Karena pemerintah punya power, punya kekuatan pendanaan, kekuatan sumber daya, kekuatan fasilitas, maka dilemahkan oleh pihak-pihak lain yang mungkin lebih tulus dan ikhlas mereka untuk membangun itu. Kan, Bob? Jangan seperti membola dulu. Iya. Jangan bawaan. Nanti di segmen lain kita. Saya segmen lain. Baik, terima kasih Kanda Ketum Febri Mahmud dan juga kepada kawan-kawan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah yang sempat hadir pada podcast perdana Pemuda Muhammadiyah pada malam hari ini. 1 jam lebih kami menemani kawan-kawan di YouTube Bariklana Kuansing. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terakhir untuk apa kita launching? Ya, baik. Untuk podcast berikutnya kita akan live streaming atau kita akan tayang di YouTube Suara Pemuda Muhammadiyah atau Suara Pemuda SWARA. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita pinjam nih Bariklana Kuansing untuk meluncing ya. Sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kanal YouTube Suara Pemuda Muhammadiyah kita launching dan kita resmikan untuk mengudara menghiasi dunia maya. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kanal YouTube Suara Pemuda yang di manage oleh pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kuantan Singi dengan ini dinyatakan di launching dan diresmikan. Allahu Akbar. Baik, terima kasih kawan-kawan untuk malam hari ini dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Adil Cahyadi, owner Bariklana Kuansing yang saat ini sedang berada di Yogyakarta. Semoga sukses kuliahnya dan sukses untuk YouTube-nya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya bersama Pemuda Muhammadiyah Kuantan Singingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.